Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Alhamdulillah, I am fine too. Alhamdulillah ananda sekalian, kita bertemu dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 6. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang dasar keberagaman bangsa Indonesia. Mari kita perhatikan video berikut. Ananda sekalian, mari kita menemukan dasar apa yang menjadi dasar bagi keberadaan pulau-pulau di Indonesia. Dalam hal ini adalah penetapan jumlah pulau di Indonesia yang sangat banyak. Dasarnya adalah Kepres nomor 112 tahun 2006. Apakah isi Kepres ini? Isi Kepres ini adalah pembentukan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi yang anggotanya terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pendidikan, dan Bagosurtanal. Nah, apa ketetapan dari mereka? Bahwa mereka menetapkan jumlah pulau yang diverifikasi oleh tim Topomini adalah 13.487. Wow, jumlahnya yang cukup banyak ya pulau di Indonesia. Nah, dari keberagaman tersebut kita menemukan bahwa bahasa Indonesia menjadi faktor yang sangat penting untuk menjadi pemersatu. Bahasa Indonesia dipakai menjadi bahasa negara didasarkan kepada UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 atau 1 hari setelah proklamasi 17 Agustus 45. Nah, dalam UUD 1945 ditetapkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara Indonesia. Selanjutnya, mari kita pelajari ragam budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama ini adalah ragam rumah adat. Rumah adat yang pertama yang bisa kita lihat adalah rumah gadang, suku Minangkabau di Sumatera Barat. Rumah adat yang kedua adalah rumah bolon, suku Batak, provinsi Sumatera Utara. Kemudian rumah adat yang ketiga adalah rumah joglo, suku Jawa, yang ada di Jogja, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian rumah honai yang ada di Provinsi Papua. Dan tidak lupa rumah suku Baduy yang ada di Banten dan di Jawa Barat. Nah, selanjutnya setelah kita belajar rumah adat, kita mengingat kembali tentang pakaian-pakaian adat Nusantara. Ada pakaian adat Jawa, Keraton Yogyakarta, ada pakaian adat orang-orang Minangkabau di Sumatera Barat, ada juga pakaian orang adat Jawa untuk orang biasa dan juga pakaian adat orang Bali dan juga pakaian adat untuk suku Aceh. Beragam bukan pakaian adat yang ada di Indonesia? Nah, ini hanya masih beberapa, masih ada yang lain. Selanjutnya mari kita pelajari, setelah tadi ada pakaian adat, mari sekarang kita pelajari tentang seni pertunjukan ya. Ini adalah wayang orang suku Jawa, kemudian ada juga tari perang orang-orang Maluku, kemudian juga ada tari kecak orang-orang Bali, kemudian juga ada tarian Reog Ponorogo, Jawa Timur. Nah, di samping itu ada juga tari topeng Sunda, Jawa Barat. Nah, beragam bukan tarian yang ada di Indonesia? Masih ada tari-tari yang lain yang bisa kita cari dan kita pelajari. Nah, selanjutnya mari kita cari kebudayaan Indonesia yang lain sehingga membuat kebudayaan Indonesia ini semakin terlihat beragam. Selanjutnya mari kita pelajari tentang alat musik tradisional.
Yang ini adalah angklung suku Sunda di Jawa Barat dan Banten. Alat musik yang lain adalah dari Bali. Namanya adalah kendang dan cengceng. Kemudian alat musik yang lain yaitu alat musik dari suku Jawa yang bernama alat musik gamelan. Ini adalah contoh-contoh dan masih beragam alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Selanjutnya mari kita pelajari tentang seni pertunjukan. Seni pertunjukan di Indonesia juga beragam. Kita mulai dari tari saman di Aceh, kerapan sapi di Madura, dan ada juga wayang kulit yang ada di Pulau Jawa. Nah, ini adalah beberapa contoh saja, masih banyak seni pertunjukan di Indonesia yang bisa kita lihat sepanjang pulau yang ada di Indonesia. Nah, dengan ini membuktikan bahwa Indonesia adalah negeri yang beragam. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang senjata khas tradisional di Indonesia. Yang ini adalah keris, senjata khas suku Jawa. Orang-orang Bali, orang-orang Palembang, hampir sama dengan suku Jawa, mereka juga memiliki senjata khas namanya keris. Ya. Nah, di samping itu ada namanya juga kujang, senjata khas suku Sunda yang ada di Jawa Barat dan Banten. Nah, masih ada senjata tradisional bangsa Indonesia yang lain. Terakhir Ananda, marilah kita sampai pada satu kesimpulan bahwa keberagaman itu perlu kita satukan. Apa yang menyatukan keberagaman itu? Yaitu bahasa. Dan bahasa Indonesia dalam sejarahnya mulai pertama kali diperkenalkan sebagai bahasa nasional adalah pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Dalam Sumpah Pemuda ini, para pemuda berikrar, mereka menyatakan bahwa mereka bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Mereka mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan mereka menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan materi pembelajaran pada kesempatan hari ini. Pesan Ustadz dari sekolah adalah yang pertama, don't forget pray on time. Kemudian don't forget obey your parent. Don't forget reading of Holy Quran. Don't forget study hard and be careful. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.